Sri Puji Astuti SPD MPD, yang terhormat Bapak, Ibu, Guru, dan staf karyawan tata usaha. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita. Pemaparan materi pada hari ini yaitu mengenai budaya positif di SMP Negeri 1 Solomerto yang akan dipaparkan oleh Bapak Ihsanto MPD. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, perkenalkan saya Amelia Febriana sebagai MC membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solomerto. Yang ketiga, pemaparan materi tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Solomerto. Yang keempat, tanya jawab dan pemberian kritik maupun saran. Yang kelima, yaitu penutup. Bapak Ibu, mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solomerto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ihsanto MPD yang pada hari ini akan melakukan diseminasi terkait dengan disiplin positif. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru staf tata usaha SMP Negeri 1 Solomerto. Sebelum menyampaikan beberapa hal pada diseminasi siang hari ini, perkenankan saya menyertai Bapak dan Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan diseminasi dari yang disampaikan. Tema pada hari ini cukup menarik, disiplin positif. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Bapak dan Ibu, bahwa budaya positif menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Budaya positif ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dilaksanakan berkesinambungan satu dengan yang lain. Tumbuhnya budaya positif di sekolah yang sudah dilakukan baik di sekolah, misalnya mengucapkan salam di awal pembelajaran, berdoa, berjabat tangan di pagi hari. Kebiasaan di sekolah kita misalnya sholat duha berjamaah di pagi hari, kajian untuk yang beragama non-Islam di pagi hari, kemudian budaya positif sholat duha berjamaah sudah berkembang di sekolah kita sudah sejak lama. Dan budaya positif ini tidak ada hentinya untuk kita kembangkan pada budaya-budaya yang lain. Tumbuhnya kesadaran dari peserta didik
tanpa melakukan tanpa paksaan. Ini menjadi tujuan utama agar budaya positif ini cepat berubah menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya berubah menjadi kepribadian dan karakter positif yang sudah dicanangkan dalam visi misi sekolah kita maupun dalam misi jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, oleh karena itu penumbuhan budaya positif di sekolah, jika salah satu budaya positif sudah tercapai, maka perlu digali budaya positif yang lain untuk ditumbuh kembangkan dengan harapan peserta didik kita nanti lulus dari SMP, dari sekolah kita ini menjadi peserta didik yang berkarakter. Utamanya tentu saja berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Sehingga penumbuhan budaya positif di sekolah itu tidak akan ada hentinya. Saya berharap dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif oleh Bapak Ihsanto ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua untuk menumbuhkan kita semua untuk menumbuhkan budaya positif lainnya yang mungkin masih kurang. Karena kalau kita berbasis data di raport pendidikan kita di tahun 2022 kemarin, itu karakter anak-anak kita itu masih di angka 2,39, sehingga masih ada karakter-karakter yang belum sesuai dengan budaya positif yang dikembangkan, yang diharapkan oleh sekolah. Masih ada 0,63 dari nilai maksimal 3. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama pemaparan yang akan dilakukan oleh Pak Ihsanto sebagai praktek baik yang telah dikembangkan, yang telah dilakukan di kelas untuk menumbuhkan budaya positif bagi anak-anak kita di SMP Negeri 1 Selomorto. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dengan praktek yang telah dilakukan dan bisa mengembangkan budaya positif lain yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Puji Astuti SPD MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Selomorto yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif di SMP Negeri 1 Selomorto yang akan disampaikan oleh Bapak Ihsanto MPD. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di depan dulu Pak Ibu, sebenarnya belum pantas di depan. Jadi mohon izin untuk saya untuk memaparkan materi yang telah saya dapat di program Guru Penggerak. Salah satunya adalah materi tentang budaya positif. Oke. Bapak Ibu semuanya, untuk sebagai pengantar, mohon Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu membayangkan ini adalah tangan kita ya. Bapak Ibu megang tangan seumpama Bapak Ibu ini misalnya ini adalah berlian ya, berlian coba Bapak Ibu tangannya diangkat ya, mohon maaf ya, diangkat, terus di sini Bapak Ibu megang berlian atau intan atau emas yang Bapak Ibu pegang. Terus misalnya di samping Bapak Ibu itu ada teman atau
atau kawan Bapak Ibu yang ingin meminta emas atau berlian itu, apakah Bapak Ibu akan langsung memberikan atau tidak? Ketika akan ditarik, apakah Bapak Ibu akan langsung memberikan itu? Ini PN. Apakah seperti itu atau kita mempertahankan? Pasti akan dengan sekuat tenaga dipertahankan. Gitu. Ya, jadi apa yang kita umpamakan tadi itu adalah emas yang ada di kepala tangan kita yang ada di tangan kita itu kita umpamakan adalah kita sendiri. Kita terus teman kita itu adalah orang lain yang mempengaruhi kita. Apakah Bapak Ibu ketika memegang itu langsung, walaupun kadang juga ketika pegang uang, ya silahkan, tapi kan di dalam itu ada rasa dongkol atau rasa apa itu. Nah, itu adalah teori kontrol Bapak Ibu. Teori kontrol bagaimana kita itu sebenarnya punya teori kontrol, mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga anak didik kita. Anak didik kita itu kalau ada beberapa macam, dikandani, dipelihara, anteng. Ya, anteng. Tapi antengnya dia itu kita nggak tahu. Apakah antengnya itu seperti emas itu yang kita pegang itu ya? Ini tapi hatinya dongkol. Ya. Atau dia benar-benar ikhlas ketika kita kontrol itu. Anak-anak yang belajar di sana, yang di belakang tolong diam ya sambil kita memberi itu. Anaknya diam, tapi diamnya anak itu apakah terpaksa atau apa yang lain itu dari kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol anak itu supaya mereka dengan sadar diri bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar keluar dari hati nurani. Nah, itu tantangan kita Bapak Ibu. Bagaimana menyadarkan anak ketika anak itu sadarnya itu adalah berdasarkan kemauannya sendiri. Memang tantangan yang luar biasa. Mohon maaf nih. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa dengan budaya-budaya kita di sekolah, tentang apa yang kita lakukan di sekolah, hal menarik apa yang kita lakukan di sekolah. Hal terakhir yang kemarin saya sangat suka sekali, ya saya sebenarnya kemarin ingin mengikuti yang ramai kemarin Pak Miftah, tapi saya kok kayaknya belum sanggup dengan apa yang dipikirkan dalam Pak Miftah dan Pak Adi. Pak menarik. Saya benar-benar itu apa yang diterapkan itu Pak Miftah, Pak Adi, itu benar-benar apa yang sedang saya pelajari Pak. Jadi bagaimana dengan sahabatnya Pak Adi, Pak Miftah membuka dulu, tidak memei, ya, membuka dulu itu sudah merupakan budaya positif. Jadi kalau langsung anak itu dihukum sekian itu berarti kita sudah ada kesalahan di situ. Tapi kemarin sudah membuka dulu dan lain sebagainya, terus dikumpulkan itu luar biasa. Ini Bapak Ibu bukan tidak daftar guru penggerak, tapi sudah mempraktekkan apa yang ada di dalam pelajaran yang saya dapat di guru penggerak tentang budaya positif. Nah, ini filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam kehidupan kemasyarakat. Jadi anak-anak yang kita didik itu bukan kita didik untuk tujuan utamanya kan kita menjadikan anak itu benar-benar sesuai dengan karakternya. Ya. Jadi anak itu sekolah
yang dilakukan di pendidikan kita itu bukan hanya menilai anak itu kudu nilainya 100 atau 200 atau membentuk atau yang lainnya, tapi yang terpenting sekali adalah bagaimana sekolah itu memberikan peradaban yang baik terhadap anak. Yang kedua, KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Sejatinya anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Ini yang baru saya pelajari di kelas saya di 8A itu baru melihat anak-anak itu sebenarnya oposisi. Ya. Ketika pelajaran hampir selesai kok joget-joget dewe di kelas. Berarti memang kodrat alam mereka itu pada bidang seni. Dan kita sebenarnya harusnya bisa menyelami mereka, bukan melarang. Kalau melarang, kalau melarang berarti kita itu nanti akan bertolak belakang dengan kodrat alam mereka. Mereka itu hidup di bidang kesenian. Kita tinggal menuntut aja. Ketika pelajar kita menuntut aja apa yang kita lakukan itu hanya menuntut terhadap kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Tadi mengibaratkan bahwa para pendidik itu seperti petani atau tukang kebun. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan kita itu seperti petani atau tukang kebun. Yang kita tanam itu misalnya jagung yang kita tanam itu misalnya benihnya unggul atau benih biasa. Ada dua pilihan, benih biasa, benih unggul. Walaupun kita itu dapatkan benih unggul, tapi kalau tidak kita rawat dengan baik, nanti apakah bisa tumbuh dengan baik? Tapi kalau bibitnya biasa saja, tapi kalau dirawat dengan baik, nanti mungkin hasilnya malah lebih bagus daripada bibit yang baik tapi tidak dirawat. Itulah anak-anak didik kita. Kita mendapatkan input dari SD itu ada beragam anak. Anak itu kita umpamakan biji-bijian yang akan kita tanam. Kalau kita benar-benar merawat anak yang tadinya bibitnya biasa saja menjadi luar biasa. Dan kalau anak yang bibitnya luar biasa, kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, ya nanti akan menjadi bibit yang hasilnya juga akan biasa. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana menciptakan lingkungan positif di kelas, ya, menciptakan lingkungan positif di sekolah. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bagaimana penerapan disiplin kita di sekolah. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak Bapak Ibu apa? Ya, mungkin sama ya. Kebanyakan kita mendengar kata disiplin itu dengan kalimat itu bermakna bahwa disiplin itu harus tertib, tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak tertib, dihukum. Seperti itu ya. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, walaupun ya, kalau sudah mentok, memang hukuman itu adalah pilihan terakhir. Boleh ya. Ternyata saya mendalami pembelajaran KHD itu juga seperti itu. Walaupun kita itu tidak boleh memhukum, itu hukuman itu adalah terakhir. Tapi kalau bisa ada cara lain, strategi lain, kita lakukan. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam mencapai kemerdekaan atau dalam konteks dengan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini bukan kita disiplin eksternal, tapi disiplin bagaimana anak itu mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, bukan kita itu koyak-koyak anak, tapi bagaimana anak itu sudah merasa disiplin dengan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri.
Itu yang memang luar biasa sulit. Tapi semoga nanti dengan kerjasama kita, anak-anak yang kurang disiplin itu menyadarinya sendiri, ya, kemudian tumbuh keinginan dalam dirinya sendiri untuk disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai utama yang dimiliki oleh murid. Nah, kalau kita kan tadi Bu Kepala sudah memberitahu bahwa nilai kebajikan yang ada di sekolah kita adalah bagaimana untuk menanamkan profil pelajar Pancasila kepada anak. Ya, profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, juga kreatif. Ini standar pendidikan nasional yang Bapak Ibu mungkin sudah biasa, sudah mengetahui bahwa tujuan dari standar pendidikan nasional itu adalah penerapan bagaimana anak-anak didik kita itu bisa mempunyai karakter yang kuat. Jadi penerapan disiplin positif ini nanti tujuan akhirnya adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini kita masuk ke materinya nih Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bagaimana kita melakukan tindakan terhadap anak-anak didik kita. Ya, ini yang saya dapatkan dari materi disiplin positif. Bagaimana teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, yang mungkin selama ini yang kita tahu untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang melanggar aturan, itu kita biasanya menggunakan yang mana gitu Bapak Ibu? Hukuman, ya. Biasanya kita menggunakan yang hukuman. Nah, apakah nanti kita bisa merubahnya setelah melihat ini? Ya? Tapi kita pelan-pelan. Saya tadi sudah memberitahu bahwa apa yang dilakukan oleh kemarin yang bapak-bapak dan ibu-ibu BK yang sudah melakukan apa yang sudah harusnya dilakukan ya kepada anak-anak kita yang luar biasa itu, ketika mereka menghadapi masalah terus bukan langsung dihukum gitu ya, tapi dipanggil jadi opo sebenarnya apa yang terjadi, itu sudah merupakan penerapan dari salah satu ini ya. Nanti bagaimana apa yang sudah diterapkan oleh Pak Miftah dan teman-temannya kemarin ya. Sebenarnya saya juga wakil gitu ya. Tapi kok saya secara kok belum mental belum kuat Pak. Ya, kita lihat ya. Teori motivasi. Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi satu, mereka itu disiplin karena menghindari hukuman. Anak itu disiplin karena menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, kalau menghindari hukuman, yang terjadi apa Bapak Ibu? Ada anak-anak kita. Ketika tidak terlihat, mereka juga tetap akan melanggar. Karena ini kan mereka melanggar diri ketika dilihat, ketika tidak dilihat mereka akan melanggar karena mereka terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, ketika ada anak yang berhasil, apakah memberi penghargaan? Ya, bisa kuis. Sopo sing iso, siapa yang bisa nanti saya kasih hadiah. Nanti dari biji api, gitu kan? Sebenarnya itu ada di posisi yang kedua. Anak itu disiplin, anak itu taat aturan karena dia ingin mendapatkan penghargaan, imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini kesadaran yang ada dan tumbuh di mereka sendiri. Ya.
menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya berbuat disiplin karena saya percaya dengan disiplin ini saya menjadi lebih baik, ya semacam itu. Yang kedua, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Pernah mendengar dari Bapak Ibu? Hukuman, tahu ya? Ketika anak itu bersalah, terus disuruh. Ketika anak tidak mengerjakan PR, ketika anak tidak mengerjakan tugas yang Bapak Ibu minta apa? Bu Erna, ketika anak tidak mengerjakan tugas yang Ibu Erna minta pada anak apa? Menyelesaikan. Ya, nanti kita lihat. Bu Wida, ketika anak tidak mengerjakan tugas yang Ibu Wida lakukan apa? Sami ya, sami. Nah, kalau anak terlambat masuk, Bu Sukma, ketika anak terlambat masuk kelas yang Ibu lakukan apa? Oh, minta berdiri dulu depan pertanyaan. Bu Evi. Ya, kalau Pak tenang, ya, kalau ya, terus ya. Tadi itu ya, ada dua tadi. Yang tadi Bu Sukma disuruh berdiri di depan. Oh, saya ingin mendengar Pak Mita. Ya, kalau anak terlambat ketika mengikuti pelajaran olahraga bagaimana Pak? Ya. Yang kedua ya tidak berkomunikasi supaya jangan terjadi. Yang ketiga saya biarkan saja. Karena banyak juga anak yang nggak masuk. Ya, tadi ada yang berdiri, terus ada yang minta untuk izin, ya. Nah, ini ada di antara ketiga ini, Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita terhadap anak yang melanggar aturan? 1, hukuman, 2, konsekuensi, 3, restitusi. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi nanti, yang Bu Sukma itu termasuk apa tadi? Berdiri di depan, hukuman. Kalau yang meminta itu izin, sesuai aturan, itu adalah konsekuensi. Ya, konsekuensi. Nah, yang restitusi, dereng belum. Ya, nanti kita lihat apa bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini termasuk membahas yang kemarin terjadi di sekolah kita itu, yang kemarin manggil orang tua itu. Ya, itu termasuk bagian yang mana? Ini Bapak Ibu, antara hukuman dan disiplin. Jadi hukuman itu termasuk identitas yang gagal. Ya, yang sukses, identitas sukses adalah disiplin. Nah, disiplin itu ada 2 tingkatan, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk peserta didik. Ya. Korban mendapatkan keadilan kalau ada 2 anak yang bertikai, terus satunya itu lapor, terus kita menghukum yang satunya lego karena anak yang juga dihukum. Nah, terus sistem tidak akan berjalan jika murid itu takut. Ya, kalau takut Bu berdiri di depan kelas, takut, ya paling nangis atau malah pergi gitu ya, takut, nggak mau. Ya, terus ini anak akan membenci peraturan. Nah,
Nah, konsekuensi itu adalah bagaimana anak tadi konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Saya harus ke depan, ya, minta surat izin. Ya. Tapi itu sebenarnya belum selesai, Bapak Ibu. Ketika anak nanti paling pun gawe surat izin, kami pun gawe surat izin. Mereka sudah terbentuk seperti itu. Mereka akan menyepelekan. Nah, yang penting adalah kita pelan-pelan adalah yang kita lakukan adalah dengan bagaimana merestitusi, mengembalikan anak kepada kelompoknya melalui kesadarannya sendiri. Nah, ini yang penting, ini yang kemarin sudah dilakukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana mengembalikan anak pada posisinya. Kalau terlambat, kita lihat aturan kelasnya bagaimana, keyakinan kelasnya bagaimana. Terus bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu akan membuat anak itu meyakini apa yang dilakukannya itu salah, yang menurutnya dia sendiri, bukan disalahkan ya, tapi meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah menurut dia sendiri, dan dia berusaha untuk memperbaikinya sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Ya, semacam itu. Ya. Jadi ini ya. Selanjutnya, nih hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru. Kita sebagai pendidik membuat hukuman peraturan. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, kesepakatan gitu ya. Sudah telat, kamu gawe ini ya, seperti itu. Kalau restitusi itu dibuat oleh anak sendiri. Itu semacam keyakinan kelas. Jadi ketika pertemuan itu kan anak-anak, kalau nanti bagaimana supaya kelas kita itu kondusif, anak-anak kan buat peraturan ini yang buat kamu sendiri ya, diyakini sendiri, terus kamu lakukan sendiri. Jadi ketika kita itu nanti anak itu melanggar itu, kita kembalikan kepada anak. Nah, ini kan yang buat siapa? Kamu sendiri kan? Kok kamu melanggar? Nah, konsekuensinya apa? Ya, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, itu yang restitusi, bedanya dengan konsekuensi. Jadi penanganan terhadap suatu pelanggaran disiplin sebaiknya dilakukan dengan cara apa? Nah, ya, yang paling ingin saya katakan bahwa tawarkan adalah dengan cara restitusi. Yang ingin saya tawarkan di sini ya, dengan cara restitusi. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi mereka mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri. Ya. Jadi caranya bagaimana ya? Kita hanya guru yang membimbing saja. Kalau kamu salah seperti ini ya harusnya kamu tahu cara bertanggung jawab itu seperti apa. Nah, ini yang kemarin saya berguru itu banyak Pak. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki supaya kamu nanti bisa kembali lagi belajar dengan nyaman. Tidak lagi bapak ibu guru ngoyak-ngoyak kamu, ngejar-ngejar kamu karena perbuatan yang sama. Nah, itu ya. Jadi ini teori bapak ibu. Nah, teori yang disampaikan oleh Gaussen dan Gelson. Dihukum oleh pelanggaran. Jadi kawan itu merupakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang. Jadi baik hukuman maupun penghargaan, kita memberi penghargaan maupun kita memberi hukuman, sebenarnya itu adalah cara mengontrol suatu perilaku anak, tapi dengan menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Loh, kok penghargaan bisa menghancurkan perilaku? Coba Bapak Ibu yang terbiasa memberi penghargaan terhadap anak, ketika anak kita melakukan hal baik, mereka pasti minta di sini dinaikkan, oh Bu, saya kan sudah berbuat baik. Bu, seperti kemarin dong dapat hadiah. Nah, itu
Itu nanti akan seperti itu. Itu kalau mereka, jadi teori-teori semacam ini ya, bagaimana mengontrol perilaku seorang kalau bisa menghindari penghargaan. Saya dulu pernah juga seperti itu. Jadi ketika masuk habis mau 15 menit terakhir saya menggunakan itu untuk kuis. Nanti yang skornya tertinggi tak kasih hadiah. Makan di kantin 5.000 gitu. Tapi ternyata setelah itu anak nagih terus gitu ya. Ternyata penghargaan walaupun niat kita baik ternyata itu tidak bagus. Karena dia hanya memacu anak untuk meraih penghargaan, bukan sadar dengan apa yang dia lakukan bahwa mereka itu akan menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, menurut kawan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Bagaimana pengaruhnya jangka pendek maupun pengaruh jangka panjang. Ternyata penghargaan itu tidak efektif untuk melakukan disiplin positif. Penghargaan itu terasa ternyata bisa merusak hubungan. Kalau kita tidak memberi penghargaan sekali, nanti Pak Guru pelit lah sekarang gitu. Ya, akan merusak. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Yang penting jawabannya betul. Yang penting saya berperilaku baik. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Yang penting saya dapat penghargaan macam itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghubung. Penghargaan itu mematikan motivasi dalam diri anak. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ini yang keyakinan kelas adalah peraturan, sebenarnya peraturan yang dibuat oleh anak di kelas yang nantinya aturan itu dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Dibuat oleh anak, terus dilakukan oleh anak. Oke. Jadi kan selama ini kita membuat peraturan tapi tidak melibatkan anak. Ya. Tapi di keyakinan kelas ini kita diharapkan anak-anak itu membuat sendiri peraturan, kemudian diyakini nilai-nilai kebenarannya yang kemudian dijadikan aturan kelas, keyakinan kelas. Ya. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak itu akan bersemangat untuk menjalankan keyakinan yang dia buat sendiri, ya, dia bisa sendiri daripada dia itu hanya melihat dan mendengarkan aturan yang dibuat oleh orang lain. Dia akan tersadar ketika aturan itu dibuatnya sendiri, diyakini kebenarannya, ya, diyakini kebenarannya, dan tentu saja kita juga membimbing ketika anak membuat keyakinan kelas. Nilai apa yang baik? Seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah itu berarti dibuat untuk sekolah, keyakinan kelas dibuat untuk di kelas. Keyakinan kelas bisa dibuat oleh wali kelas. Keyakinan kelas juga bisa dibuat oleh guru mapel. Jadi ketika pelajaran saya boleh memakai HP, boleh tidak, tapi nanti anak-anak diarahkan seperti itu ya. Kalau keyakinan wali kelas itu mungkin tentang menjaga kebersihan, tentang lingkungan, tentang ketertiban dan lain-lain di kelas. Keyakinan sekolah berarti ini merupakan keyakinan yang dibuat anak-anak dalam lingkup sekolah. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci konkret, berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak ada kalimat negatif, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, itu diganti dengan kalimat positifnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Tidak boleh datang terlambat. Ya, terus diganti dengan kalimat positif. Semuanya dengan kalimat-kalimat positif.
singkat agar mudah diingat. Jadi cukup satu kata, dua kata, tiga kata, singkat tapi mudah diingat. Karena kalau terlalu panjang memang anak-anak membaca aja sudah ya. Dan itu bukan rahasia lagi. Ternyata anak-anak kita juga kalau membaca memang benar-benar masih kurang bu. Jadi anak-anak tadi saya di 8D, ternyata ketika membaca saya suruh baca satu-satu, oh ternyata permasalahannya ada di sini. Ya, permasalahannya adalah di membaca. Kenapa mereka itu malas semacam itu? Karena memang membacanya itu masih kurang. Ya, masih kurang. Saya suruh baca maju tadi, ya, di jam terakhir biar nggak ngantuk, yuk baca satu-satu maju. Setelah itu nanti kuis ya, seperti itu. Yang keempat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu kalau bisa yang sederhana dan bisa dilaksanakan. Jangan yang muluk-muluk yang terlalu tinggi. Sederhana tapi bisa dilakukan. Yang kelima, yang keenam adalah semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan proses pendidikan dari waktu ke waktu. Jadi tata tertib, keyakinan sekolah, tata tertib itu harus dibuat dan dilakukan oleh semua warga. Kalau kelas berarti warga kelas, murid semua kelas. Kalau warga sekolah berarti warga sekolah itu ikut terlibat. Ya mungkin nanti kita buat bersama-sama untuk kelas ya, untuk sekolah ya. Kalau kelas sih formatnya lebih kecil ya, di kelas mungkin hanya 32, tapi kalau sekolah kita mungkin bisa pikirkan bagaimana caranya atau perwakilan. Tapi kalau perwakilan itu kadang anak yang tidak ikut wakil itu sama kok, tidak ikut atau saya nggak ikut, nah itu kadang seperti itu. Mungkin nanti kita buatkan caranya agar anak-anak semua itu merasa bahwa apa yang kita sudah diyakini di keyakinan kelas, ya, di keyakinan sekolah, peraturan sekolah itu benar-benar saya juga ikut terlibat membuatnya. Ya, saya juga ikut usul. Ya, jadi itu agar ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka dapat, oh, saya dulu ikut membuat. Kenapa saya melanggar? Ya, saya harus memperbaikinya. Nah, ini prosedurnya, bagaimana cara membuat keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi yang pertama, bagaimana mengajak warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat, ya, unjuk apa ya? Unjuk mereka ikut mengusulkan aturan-aturan yang akan mereka laksanakan sendiri. Yang kedua, mencatat semua masukan dari warga sekolah itu semua dicatat walaupun itu masukannya belum tentu dilaksanakan, tapi kita catat dulu, jelek atau baik nanti kita catat dulu. Nanti di bagian akhir nanti kita buat kesepakatan. Ini bagus nggak dilaksanakan? Ini bagus, cocok nggak kalau di lembaga pendidikan? Ya. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat, karena anak-anak itu kan biasanya membuatnya dalam kalimat negatif. Tidak boleh. Nah, nanti tugas kita adalah membimbing anak-anak itu dari kalimat negatif dijadikan kalimat positif, ya, semuanya. Nah, misalnya nih ya, jangan membuang sampah sembarangan, jadi buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ya. Meninjau ulang daftar tadi anak-anak itu selapa ditinjau kembali, yang cocok yang mana. Ada mungkin mendapati ternyata yang terus di sana masih banyak yang berupa aturan-aturan. Jadi kita menghindari kalimat yang mengatur. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menentukan nilai kebajikan, nilai keyakinan yang tujuh dari peraturan tersebut. Ini contohnya
berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Nah, ini bisa dijadikan satu menjadi saling menghormati, ya, atau nilai kebajikan hormat. Jadi berjalan di kelas itu harus sopan, menghormati yang lain, dengarkan guru itu juga menghormati, datanglah tepat waktu itu juga menghormati yang sudah datang terlebih dahulu. Ini bisa dikasihkan dengan keyakinan saling menghormati. Keyakinan inilah yang kemudian dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa ketentuan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi nanti akan ketika nanti ada persamaan-persamaan itu nanti akan dilihat yang sama mana akan dijadikan satu. Jadi ya seperti ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi itu ya contoh itu berjalan kelas dengarkan guru datang teman waktu itu menjadi satu, ya, menjadi satu keyakinan kelas. Jadi akan lebih ringkas. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga diminta untuk meninjau ulang, suruh membaca ulang. Setelah itu disetujui dan ditandatangani. Mungkin ini yang belum ya disetujui terus ditandatangani. Anak-anak diminta menandatanganinya. Ya, kalau di kelas anak-anak minta tanda tangan senang itu, menandatangan. Yang ketujuh, keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas yang anak-anak itu dilalui oleh anak-anak sehingga mereka bisa melihat secara langsung ketika masuk ke kelas. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu silakan dibaca, ini ada soal. Ya, ada sebuah pertanyaan, mungkin Bapak Ibu mengalami hal semacam ini. Silakan dibaca. Nanti Bapak Ibu apa yang harus dilakukan jika menghadapi hal semacam itu? Wah, ini gambar salah nih. Editnya belum lengkap. Ibu Trisni ya. Ibu Trisni guru biologi di SMA Bumi Manggala. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas IPA datang padanya dan mengeluhkan Ihsan yang seringkali minta bekal makanan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Ibu Trisni, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Ihsan melakukan? Pernah nggak Bapak Ibu di kelasnya itu mengalami hal tersebut? Kalau Bapak Ibu mengalami, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kenapa anak itu? Karena anak itu berbuat pasti ada alasan, ya, tidak ada serta-merta minta. Yang wali kelas, Bu Wisti, maaf mengganggu makan ya Bu. Kebutuhan dasar manusia. Silakan Bu Wisti, apa yang akan dilakukan Bu Trisni? Kalau menurut Bu Trisni apa yang akan dilakukan Bu Trisni? Nah, kira-kira jawabannya Ihsan bagaimana menurut Bu Trisni? Nah, mungkin bayangannya seperti itu ya. Ada nggak jawaban lain dari Ihsan? Adakah jawaban yang saya cuma iseng Bu? Ada nggak? Bisa jadi saya cuma iseng mengambil itu sampai makan dan meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Meminta bekal makan dengan paksa, ini terjadi loh. Beberapa kelas ada anak lagi makan, saya mengalami ketika masuk kelas apa si Mas siapa ya yang kecil, ya kecil itu siapa namanya? Lagi makan, ini yang lagi makan Bu. Jadi lagi makan, tiba-tiba datang Mas D datang, nyong jaluk lah, nyong jaluk. Belum dibolehkan sudah, lawe pas pupu itu. Saya panggil Mas D,
Ya saya sambil tertawa aja, mungkin itu kan kelakuan anak. Ya, mungkin itu kelakuan anak. Enak sekali makannya soalnya. Dan yang diambil itu juga diam aja. Ya, karena mungkin sudah terbiasa ya sama temannya. Ya, sudah biasa. Ya. Anak-anak kita itu kan sekarang sudah terbiasa dengan membawa bekal. Ya. Dari kelas 8 itu saya lihat di belakang itu banyak yang sudah membawa bekal. Ya, makan sendiri dari rumah. Ya. Jadi di kelas 8B juga ya. Di 8B saya lihat di belakang itu ketika saya masuk lagi pada makan, ya makan selesaikan dulu. Saya kan jam terakhir di 8B, 8A, 8D. Jadi mereka di belakang itu makan bareng itu sambil ijolan lauk gitu. Ya, itu jadi positif ya, positif. Tapi ketika ada anak yang tiba-tiba minta ini ya seperti kasus ini, ya, mintanya sambil maksa. Mungkin temannya ya menganggap itu guyon, tapi lama-lama nanti akan timbul posisi-posisi apa, sifat-sifat anak itu semakin melunjak. Jadi segini makan, nanti semakin besar minta uang, semakin besar dia ketika sudah lulus dewasa akan menganggap hal semacam itu hal biasa. Ini jadi yang perlu dilakukan benar seperti Gusti tadi. Menurut saya benar ya, menurut Bapak Ibu mungkin ada solusi lain. Jadi ditanyakan kenapa kamu melakukan itu, pasti ada alasan. Nah, anak-anak kalau tidak dialog itu ada dua kemungkinan ya, kemungkinan dia jujur dan kemungkinan hal lain mungkin ya yang di luar kendali kita. Ya. Kalau anak jujur kita bersyukur mereka mau jujur, itu sudah jujur sudah bagus. Dan ketika mereka melanjutkan dengan apa alasannya, nanti kita korek sampai lebih dalam lagi, mungkin malah kita menjadi nangis hati kita, ternyata di rumahnya semacam ini dan sebagainya ya, kalau kita benar-benar tahu alasannya. Dalam konteks penhubungan disiplin seperti Ibu Trisni sebaiknya mencari tahu alasan. Yang pertama dicari tahu alasannya kenapa bisa mengambil makanan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena itu makan itu adalah kebutuhan dasar. Orang itu pasti berusaha ketika lapar, karena salah satu kebutuhan dasarnya adalah makan, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maka ketika tidak terpenuhi, maka mereka akan mencari cara untuk mendapatkannya. Nah, Ihsan tadi menggunakan salah satu caranya yaitu dengan paksa. Nah, itu yang nanti mungkin kita perlu betulkan. Ketika anak-anak itu cara memenuhi kebutuhannya dengan memaksa, nah, itu adalah tindakan yang keliru yang perlu kita tuntut supaya tidak memaksa lagi. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kita itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar ini. 1, penguasaan. Kita itu sebenarnya dikaruniai oleh Tuhan itu adalah ingin berkuasa, menguasai orang lain. Ya, secara harfiah seperti itu. Ya. Saya pun menyadari ketika saya itu sebenarnya saya ya ingin Bu ini itu mengikuti apa kemauan saya. Ya. Pak mutu miring. Tapi kan kita terbentur pada namanya hak dan kewajiban. Ya. Penguasaan. Yang kedua kesenangan. Manusia itu sebenarnya ingin senang, dengan dasar. Kebutuhan dasar kita itu senang. Berkuasa, senang. Ya, senangan. Kita ingin hidup kita itu senang terus. Ya. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan rasa sayang dan diterima ini yang mungkin menjadikan masalah terhadap lingkungan kita. Rasa sayang mungkin kita perlu melihat anak-anak kita itu bagaimana, apakah mereka sudah mendapatkan rasa sayang yang benar dari keluarga mereka dan diterima secara benar di anggota masyarakat, sehingga ketika mereka melakukan hal tersebut apakah hanya ingin mencari sensasi atau mencari perhatian saja. Yang keempat adalah kebebasan. Kita itu sebenarnya nggak mau diapa-apakan, kita itu inginnya bebas. Tidak ada larangan, tidak ada apa-apa ya. Kita itu inginnya bebas. Dan yang terakhir, kita itu ingin bertahan hidup. Itulah 5 kebutuhan dasar kita.
yang ada dan melekat dalam diri kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu tentang restitusi dan 5 posisi kontrol ini yang tadi kita lakukan untuk bagaimana untuk menyadarkan kita terhadap peraturan yang dilanggar oleh seseorang. Ya, bagaimana caranya? Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan dalam melakukan kontrol sesuatu. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan pada kemarin terhadap Pak Adi dan tim BK ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, termasuk terhadap saya sendiri ya. Saya itu masih pada posisi ini Bapak Ibu. Kita mungkin ada Bapak Ibu ketika mengingatkan anak terhadap peraturan itu langsung menghukum, salah langsung dihukum. Silakan lari, silakan menyapu, silakan, itu menghukum Bapak Ibu. Menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini penghukum ya, contohnya bisa menggunakan hukuman fisik. Patuhi peraturan saya atau awas kamu, atau keluar. Kamu selalu saja salah. Itu menghukum anak. Ya. Nah, apa yang terjadi terhadap murid kita? Murid kita itu mungkin marah, tapi takut pada kita. Dia menimbulkan marahnya. Dendam terhadap kita. Terus bersifat lebih agresif. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, dalam restitusi kita juga ada mungkin di bagian kita itu adalah cara yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Kita merasa bahwa anak itu nanti akan bersalah dan dia merasa akan bersalah. Ibu sangat kecewa, berkali-kali kamu lagi, kamu mana? Ya. Ketika ada pelanggaran, kamu lagi, itu membuat rasa bersalah. Jadi yang kita lakukan, kok ketemu kamu lagi? Ya. Di kelas saya, Bu Amet, ini lagi, Mas ini lagi, Mas A lagi, ya. Ya. Itu sebenarnya akan membuat anak merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Nah, berapa kali, gimana coba kalau orang tua kamu berbuat, kamu tahu berbuat kamu begini, biasanya dimarahi, nah, kan berarti anak merasa bersalah, membuat rasa bersalah. Ya, kita yang ketiga adalah berlaku sebagai teman. Teman tidak akan menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melalui persuasif, pendekatan persuasif dan menggunakan humor. Ayolah bantu saya, nanti saya seperti itu ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, kan kamu sudah saya jajaki tiap hari, masa kamu ramai terus, kan kamu sudah seperti ini, masa kamu seperti ini ya. Itu kita menjadikan anak itu seperti teman ya, teman. Nah, kalau teman seperti itu, bagaimana nanti kelanjutannya? Ketika anak itu mendapatkan masalah, dia akan berlindung kepada kita. Wah, nanti anak-anak itu akan berlindung pada kita, terus kita nanti bisa juga malah diadu dengan teman kita. Gitu. Ya, jadi kita harus hati-hati ketika memposisikan diri sebagai teman ketika menyelesaikan masalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu. Ibu bantu itu bukan kita seperti kita seperti membantu anak, terus anak itu merasa nanti kalau ada masalah saya akan dibantu oleh ibu itu, nanti kalau ada masalah saya akan dibantu oleh bapak itu. Nah, itu posisi kita terhadap anak seperti teman ya, akan seperti teman. Nah, itu bagaimana, apakah bagus atau tidak? Nah, anak akan menjadi tergantung pada kita ya, pemantau ya. Posisi yang tepat adalah memantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini tadi teori konsekuensi. Jadi bagaimana anak memantau. Berarti kita melihat kesalahan anak, terus kita peraturannya apa? Kalau kamu bisa berbuat salah, terus kamu melanggar apa? Sanksinya apa ketika kamu melanggar itu? Jadi ini teori pemantau. Pemantau. Jadi ada aturan, ada anak melanggar peraturan, konsekuensinya apa ketika kamu melanggar peraturan seperti itu.
manajer. Nah, kita posisinya sebagai manajer. Ya, bagaimana dalam menyelesaikan masalah kita berposisi sebagai manajer. Bagaimana fungsi manajer itu? Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, murid mempertanggungjawabkan perilakunya, murid menemukan solusi atas permasalahannya. Apa yang kita yakini? Nah, ini kembali ke keyakinan kelas tadi yang dibuat. Kamu melanggar apa? Yang kita yakini apa kemarin? Nah, kemudian diharapkan anak itu sadar dengan sendirinya. Ya, kita tidak menghukum, kita tidak memantau, kita tidak menjadi teman, tapi kita membuat anak itu tersadar sendiri terhadap permasalahan atau pelanggaran yang mereka buat. Nah, ini memang membutuhkan tenaga ekstra agar anak itu seperti itu. Ya. Nah, kita posisinya sebagai manajer. Apakah kamu meyakininya? Jika meyakininya, ya, ini kemarin ya, kamu berbuat salah apa? Kalau seperti ini kamu berbuat salah apa? Sambil melihatkan foto atau bukti, kamu berbuat salah apa? Kita meyakini apa? Anak-anak harus jawab, ya, saya salah seperti itu. Kalau sudah dia itu merasa salah, jadi bagaimana ketika ada masalah kemarin anak-anak dipanggil, kamu ya setiap orang pasti bapak ibu guru dulu juga melakukan, tapi apakah kamu bisa memperbaikinya sendiri? Itu ya. Jadi kamu tentunya tahu aturan yang ada di sekolah kita itu seperti apa. Yang kamu yakini sebagaimana? Apakah yang kita yakini itu benar atau salah? Apakah yang kamu perbuat itu melanggar apa yang kamu yakini dulu? Ya, semacam itu. Guru udara, guru cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini saya belajar banget. Ada salah nih. Mungkin ada sedikit refleksi dulu sebelum saya menutup. Silakan Bapak Ibu, itu materi yang saya dapatkan. Kalau membuat keyakinan kelas, insya Allah di kelas saya buat, tapi apakah benar-benar nanti berjalan dengan baik? Bismillah saja nih Bapak Ibu, kita sudah berusaha, terus nanti kita evaluasi, karena yang namanya keyakinan kelas itu memang perlu dievaluasi bersama. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang mau
menanggapi dulu karena kita sharing nih. Kalau tidak ada, kalau menurut saya nih seperti ini Pak, untuk disiplin positif yang ada di kelas ya, kita kan memberi penghargaan di kelas itu kan tujuannya apa? Tergantung tujuannya ya Pak. Kalau perlombaan kan tujuannya memotivasi anak untuk dia itu memiliki prestasi di bidang tertentu ya, prestasi ya. Tujuannya kan prestasi, kegiatan perlombaan itu kan prestasi ya. Tapi kalau penghargaan yang dimaksudkan tadi yang di kelas itu misalnya seperti ini Pak, ketika kita pelajaran kok anak-anak kelihatannya kok lemes dan apa, ayo anak-anak nanti komen siapa yang semangat nanti saya kasih hadiah semacam itu Pak. Atau anak-anak nanti yang mengerjakan pertama kali nanti Bapak kasih penghargaan. Nah itu kan hal semacam itu akan tidak memotivasi anak dalam menimbulkan motivasi intrinsik yang ada, tapi motivasinya lebih ke penghargaan. Sehingga ketika mereka melakukan itu ya cuma asal dapat hadiah. Ya. Tapi kalau motivasi prestasi kan beda Pak. Prestasi. Ya. Jadi prestasi yang perlombaan dan apa itu kan beda. Ya, ketika itu perlombaan. Kalau motivasi yang karena penghargaan di kelas supaya dapat nilai bagus, dapat hadiah dan lain sebagainya itu akan hilang dengan sendirinya. Ketika mereka jenuh paling itu ditrongeng, paling itu akan hilang di sini. Awalnya senang tapi akan hilang dengan sendirinya. Ya. Nah, untuk motivasi yang prestasi itu kan mereka bangga terhadap apa yang dia lakukan, apalagi disaksikan oleh seluruh seluruh warga sekolah, agar ada rasa bangga tersendiri. Maka perlu diberi penghargaan, semacam itu Pak. Bapak Ibu, kita diskusi terhadap disiplin positif. Jadi kalau menurut saya yang ditanyakan Pak Tenang tadi itu kan kenapa kok tidak boleh memberi penghargaan, sementara kalau lomba kan ada penghargaannya. Nah, bisa dibedakan seperti ini Pak. Jadi dalam pembentukan karakter itu kita diminta menghindari memberi penghargaan. Kenapa? Karena pembentukan karakter itu tadi kan dijelaskan oleh Pak Ishak bahwa pembentukan karakter itu tidak sekali. Jadi pembentukan karakter melalui disiplin positif ini berulang kali. Anak berproses berulang kali. Sehingga hal ini memang dihindarkan dari reward atau penghargaan. Nah, kalau dasarnya reward dan penghargaan, maka karakternya itu tidak didapatkan, tapi hanya mendapatkan reward dan penghargaan itu, sehingga tidak berubah menjadi sebuah kepribadian, apalagi menjadi sebuah karakter. Karena disiplin positif ini kan kalau dilakukan secara terus-menerus tanpa disadari itu akan terbentuk sebuah karakter. Nah, kalau lomba itu berbeda. Kalau lomba itu adalah hasil dari